Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Junaidi. Beberapa waktu ke depan saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait hukum kepolisian yang ada di Indonesia yang berkenaan dengan tugas dan wewenang polisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum Polri yang berkaitan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Yang pertama, kepolisian itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kelembagaan Polri yang diatur sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, berkaitan dengan keanggotaan kepolisian itu sendiri adalah pegawai negeri, berstatus pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi di kelembagaan kepolisian. Pejabat Polri itu sendiri adalah anggota Polri yang berdasarkan kepada undang-undang yang memiliki kewenangan secara umum di dalam kepolisian. Yang kedua, berkenaan dengan tinjauan umum Polri, di sini juga dibahas di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, yaitu berkaitan dengan fungsi kepolisian itu sendiri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan, peran dan tugas pokok kepolisian Republik Indonesia. Tujuan kepolisian menurut pasal 4-nya di dalam Undang-Undang Polri yaitu terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, dan juga terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia yang tidak boleh terpisahkan. Yang selanjutnya, peran kepolisian menurut pasal selanjutnya, pasal 5-nya di dalam ayat 1-nya, yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat dan juga pelayanan, tentunya secara optimal dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri. Yang selanjutnya, tugas pokok kepolisian menurut pasal 13 Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah terpeliharanya seluruh keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas pokok Polri pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan juga pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Nah, pemerintah dengan sesuai kebutuhan di sini adalah berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan tugas pokok Polri adalah mendukung kebijakan tersebut. Yang selanjutnya, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang selanjutnya, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di negara Republik Indonesia. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Ini juga berkaitan dengan regulasi secara nasional, misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan Perpres atau Kepmen atau apa itu yang harus didukung oleh kepolisian. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, di sini juga salah satu tugas pokok Polri. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap sesuatu tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengaturnya. Penjabaran tugas pokok Polri juga di situ di dalam menyelenggarakan identifikasi kepolisian juga peran
tugas pokok polisi juga di dalam di sini untuk mengungkap sebuah kasus itu juga berperan dokter kepolisian di dalam laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Yang selanjutnya melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang paling kita kedepankan. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak-pihak yang berwenang yang lain, ini tugas kepolisian yang paling terdepan. Yang selanjutnya melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur. Kewenangan kepolisian dalam pasal kewenangan kepolisian di dalam pasal 16 Undang-Undang Kepolisian, yang pertama adalah bentuknya menerima laporan dari masyarakat atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan di dalam warga masyarakat yang muncul di dalam permasalahan-permasalahan di dalam lingkungannya, juga yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang selanjutnya mencegah, menanggulangi munculnya penyakit masyarakat. Yang selanjutnya mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan seperti aliran radikalisme dan lain-lain. Yang selanjutnya mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian. Yang selanjutnya melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Kewenangan polisian di dalam pasal 16 juga itu diatur melakukan tindakan pertama di saat kejadian untuk mengantisipasi, mengambil sidik jari, identifikasi dalam penyelidikan, memotret seseorang yang dicurigai, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminalisasi nasional, serta mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti surat kelakuan baik dan lain-lain. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang pelaksanaan putusan peradilan, ini juga harus dikawal oleh anggota kepolisian, serta kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan tugas pokok dari kepolisian itu sendiri. Yang selanjutnya menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu selama proses berlangsung. Kewenangan kepolisian menurut peraturan perundang-undangan ini diatur di dalam pasal 15 di dalam ayat 2-nya itu mengatur pertama memberikan izin mengawasi kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya seperti akan menyelenggarakan resepsi pernikahan dan lain-lain. Itu juga harus tugas polisian untuk memberikan izinnya. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ini juga kita udah banyak mengenal tahu bahwa inilah tugas dari kewenangan atau kepolisian itu sendiri yang diatur di dalam pasal 15 ayat 2 itu. Selanjutnya menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Nah, ini juga menerima pemberitahuan itu artinya untuk mengantisipasi di awal apakah di dalam berkegiatan politik ini ada aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Nah, peran fungsi kepolisian untuk mengantisipasi ini. Yang selanjutnya memberikan izin melakukan pengawasan senjata api atau SENPI. Ini juga harus diatur dan diawasi oleh kepolisian. Juga perizinan terkait bahan peledak dan senjata tajam. Ini juga menjadi kewenangan kepolisian untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Memberi izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Ini juga perlu adanya peran kewenangan dari kepolisian untuk memonitoring jalannya aktivitas kegiatan mulai dari pelatihan, monitoring di dalam aktivitas rekrutmen dan juga aktivitas di dalam kegiatan setelah dia bergabung di dalam instansi atau lembaga-lembaga yang ditempatkan.
karena tugas pengamanan ini pasti ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan kepolisian. Kewenangan Polri menurut peraturan perundang-undangan di dalam pasal 15 itu memberikan petunjuk, mendidik, melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Yang selanjutnya melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menjadikan memberantas kejahatan internasional. Biasanya ini berkaitan dengan radikalisme, terorisme atau narkoba atau narkotika. Yang selama kita tahu bahwa di sini ada di dalam kepolisian, dalam kelembagaan kepolisian itu ada tim khusus. Kalau untuk penanganan terorisme itu ada Densus 88. Kalau di narkotika itu ada khusus Badan Narkotika atau BNN. Yang selanjutnya mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Misalkan ada pertemuan-pertemuan yang skala internasional berkaitan dengan kelembaga kepolisian. Ini juga akan menambah wawasan kepolisian atau menambah pengetahuan terhadap instansi kepolisian baik secara organisasi maupun secara personal dalam kepolisian itu sendiri. Yang selanjutnya melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Kewenangan kepolisian di bidang pidana ini diatur di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Polri. Itu juga melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Melarang seseorang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara. Itu biasanya dibatasi dengan garis polisi, membawa menghadap orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Ini juga melalui surat penangkapan dan lain-lain, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi di dalam proses tindak pidana yang berlangsung. Mendatangkan seorang ahli ini juga termasuk dalam kewenangan kepolisian untuk memperjelas atau mempercepat proses tindak pidana itu berlangsung di dalam pengadilan. Kewenangan polisi di bidang pidana yang lainnya di dalam pasal 16 ayat 1 mengadakan penghentian penyidikan. Ini juga kewenangan kepolisian, menyerahkan berkas, mengajukan secara langsung kepada pejabat integrasi berwenang setempat untuk pemeriksaan imigrasi dan lain-lain, memberikan petunjuk bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, dan juga menyidik pegawai negeri sipil diserahkan kepada penuntut umum. Jadi tindak pidana ini bisa diklasifikasikan menurut jenis perkaranya. Yang selanjutnya berkaitan dengan mengadakan tindakan yang lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan terkait masalah tugas dan kewenangan polisi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.